Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi bagi kita wabarakatuh. semua. Halo, Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bangsa, selamat Halo, datang di podcast Wawasan Kebangsaan, Bangga Berbangsa dan Bernegara. Nah, di sini kita akan ngobrol seru, santai, dan hangat, serta mendalam tentang makna menjadi warga negara Indonesia yang tentunya cinta tanah air, berkontribusi nyata, dan tentu saja bangga dengan identitas kebangsaan kita. Nah, hari ini saya ditemani oleh tiga narasumber yang sangat luar biasa, sangat inspiratif tentunya, datang dari berbagai daerah secara virtual hari ini. Nah, kita akan kenalan-kenalan. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Indra. Saya selaku host podcast Wawasan Kebangsaan, sekaligus Ketua Latsar Kelompok 2. Pertama, ada Bapak Muhammad Ihza Marwan, seorang CPNS, pengelola pengadaan barang dan jasa. Halo, Bapak Muhammad Ihza. halo. Senang banget bisa hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamarwan. Saya dari Manado, formasi dari pengelola pengadaan barang dan jasa. Oke, baik. Selanjutnya, eh, Ibu Rini. Ibu Rini Pangke, CPNS Guru Kelas. Selamat datang, Ibu Rini. halo, terima kasih. Senang bisa berdiskusi di sini. Oke, Ibu Rini dari mana? Saya asal dari Sanger, tapi Sangen. sekarang di Min 1 Minahasa. Oh, penempatan Min 1 Minahasa ya. Minahasa. Oke, Iya, iya, baik. Pak. Berikutnya yang terakhir ada Ibu Virginia Gabriela Fakasi, CPNS Guru PJOK. Apa kabar Ibu Virginia? Kabar luar biasa. Salam kenal semua. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Virginia, guru PJOK, sebenarnya guru PJOK asal dari Manado. Untuk saat ini penempatan di MTS 4 Bolsel. Oke, boleh sedikit diceritakan penempatannya Ibu Virginia Gabriel sedikit saja sebelum kita lanjut. Bagaimana Em, keadaan di sana? jujur saja, saya pertama kali ya ke Bolsel ini, Bolang Mongondo Selatan. Jadi pas saat tahu penempatannya di sini, pertama kaget pasti ya. Karena harapannya kan penempatan pasti di Manado atau di Tondano, yang Iya. dekat-dekat lah. Ternyata pas Mm-mm. lihat SK lah di Bolsel. Pertama itu pikirannya Oh, bagaimana berarti ini ini ya. ketukarnya Ya, dengan Bapak Muhammad Iza. Bapak bisa Muhammad Iza jadi. tadi dari mana juga ya? Iya. Atau memang dari Manado memang Bapak Muhammad Iza? Oh, saya dan memang dari Manado, Pak. Tapi penempatan Oh, mungkin dekat banget dari Manado, Tomohon, Kota Tomohon. Iya, Jadi kalau jaraknya Bapak, kurang ya dekat-dekat Pak banget. Iza masih dekat, dekat sekali Mhm. kayaknya ya. Siap, betul. baik, kita langsung saja ke pembahasan podcast hari ini. Pertama-tama, saya ingin bertanya ke semua para narasumber. Menurut kalian, apa sih arti bangga berbangsa dan bernegara dalam konteks zaman sekarang? Mungkin yang pertama, Bapak Muhammad Iza, silakan. Terima kasih, eh, Bapak Indra. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting dari bangga berbangsa dan bernegara, yaitu bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai daripada wawasan kebangsaan. Dan kita harus aktif berkontribusi. Jangan hanya lewat kata-kata, tetapi harus dengan bukti nyata. Ini merupakan perwujudan kita dalam mencintai dari negara ini. Mungkin saya kira seperti itu dari jawaban saya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Rini, silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya, bangga
berbangsa dan bernegara adalah bagaimana kita membangun karakter anak-anak sejak dini supaya mereka tidak hanya cinta tanah air secara simbolis, tetapi juga nyata dalam sikap dan perilaku. Penting bagi kita untuk membekali anak-anak dengan pemahaman bahwa menjaga budaya dan nilai-nilai nasional adalah bagian dari rasa bangga itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rini. Selanjutnya Ibu Virginia, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya sendiri, bangga berbangsa dan bernegara saat ini bukan hanya sekedar kata-kata ya atau simbol saja, tapi bagaimana kita menjaga atau memperkuat rasa persatuan dalam keberagaman kita. Nah, serta berkontribusi aktif untuk kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Sebagai guru PJOK sendiri, saya juga melihat bagaimana pentingnya menanamkan semangat nasionalisme, olahraga, dan aktivitas fisik yang dapat mempererat kebersamaan dan semangat solidaritas antar siswa di sekolah. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Virginia. Ibu Virginia katakan tadi bukan hanya soal kata-kata atau simbol, tapi bagaimana kita menjaga dan memperkuat rasa persatuan dalam keberagaman. Nah, itu adalah Ya, bangga. betul, Pak. Dari sadar buat dalam negeri. Bagaimana menurut kalian mengenai tantangan nasionalisme saat ini? Yang tentunya kita sudah tahu banyak yang warga negara yang lebih melihat informasi-informasi di luar negeri daripada di dalam negeri. Nah, bagaimana tantangan nasionalisme saat ini? Yang pertama, Bapak Muhammad Izzah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab bagaimana tantangan nasionalisme yang terjadi di mana para pemuda itu, para remaja-remaja itu lebih mengedepankan kepada budaya-budaya luar. Ini seharusnya mencoreng terhadap sila persatuan. Dan ini merupakan sebuah tantangan besar bagi kita semua, di mana kita harus lebih peka terhadap mereka, bagaimana solusi by system yang bisa kita lakukan kepada mereka. Contohnya adalah dengan memberikan sebuah pemahaman edukasi tentang produk dan budaya-budaya lokal, kepentingan nasional, dan lebih dari itu harus kita laksanakan sebagaimana mestinya. Itu sih, Pak. Oke, baik Pak. Bapak sebagai CPNS pengadaan barang dan jasa ya tadi. Tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam pekerjaan Bapak? Ada dua tantangan, Pak. Kalau ini memang realisasi yang saya lihat, fenomena yang saya lihat. Yang pertama tentang digitalisasi era 4.0. Ini menjadi masalah bagi kita. Karena kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol itu, maka kita akan dikontrol oleh sistem. Apalagi yang kita dengar tentang sistem AI. Nah, itu harus kita lakukan. Kita harus aware dengan itu. Jangan sampai kita tertinggal dengan sistem itu, maka sistem itu yang akan memakan kita itu sendiri. Itu yang menjadi tantangan bagi kita semua, apalagi terkhusus dalam pengelolaan pengadaan. Lalu kemudian yang kedua tentang teknisnya, tentang praktek korupsi. Ini merupakan tantangan yang sangat-sangat besar karena rawan banget untuk pengelola pengadaan barang dan jasa. Ini sangat berpengaruh, contohnya tentang pelayanan publik apabila mereka melaksanakan pengadaan dan kemudian ada praktik-praktik korupsi di dalamnya. Dan ini akan mencoreng dan menurunkan semangat berbangsa dan bernegara. Jadi, Pak. Ya, betul sekali. Ada dua tadi ya tantangan. Yang pertama pengaruh globalisasi dan produk impor, dan yang kedua korupsi dan praktik atau tidak transparan. Nah, ini korupsi memang terjadi bukan hanya pada satu formasi, pada satu instansi, tetapi terjadi mengglobal. Bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga ya. Memang ini tantangan yang sangat besar untuk
praktek korupsi dan praktik tidak transparan. Nah, selanjutnya, apa solusi yang perlu Bapak tempuh? Untuk yang permasalahan Oke, tadi silakan. tentang globalisasi, digitalisasi, solusi yang mungkin saya tempuh adalah dengan kita meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan secara teknis by system itu sendiri, sehingga kita mampu untuk mengontrol itu. Apabila era globalisasi yang bila produk-produk itu yang kita tidak bisa kontrol, maka kita akan kalah dengan produk-produk luar. Ini merupakan contoh dari istilah persatuan tentang produk-produk lokal yang harus dikedepankan, lalu kemudian tentang digitalisasi yang harus diimplementasikan. Lalu kemudian yang kedua tentang praktik korupsi. Ada dua solusi yang mungkin bisa kita hadirkan dalam permasalahan korupsi. Yang pertama tentang persoalan tanggung jawab. Bagaimana transparansi yang harus kita laksanakan. Lalu kemudian yang kedua tentang kebijakan. Kebijakan yang harus diperketat sehingga praktik-praktik korupsi dari para oknum-oknum ini tidak akan bisa masuk ke dalam celah-celah itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita pindah ke Ibu Rini Pangke. Baik, Ibu Rini, bagaimana dengan Ibu terkait tantangan nasionalisme saat ini? Oke, silakan Ibu. Baik, Pak. Kalau menurut saya tantangan terbesar adalah literasi. Jadi di dunia sekarang ini tuh banyak hoax dan narasi yang memecah belah, termasuk di media sosial itu banyak sekali. Jadi pendidikan menjadi kunci untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Iya, benar. Ini memang hoax terjadi di mana-mana, di mana saja di sosial media karena kurangnya literasi. Nah, Ibu sebagai guru kelas, apa tips untuk menghadapi tantangan literasi yang masih kurang sehingga terjadi seperti yang Ibu katakan tadi, hoax dan semacamnya? Silakan Ibu. Menurut saya yang pertama itu harus tanamkan media baca sejak dini. Jadi bukan hanya kita kasih HP ke anak-anak, main game, tapi kita tanamkan media baca sejak dini. Yang kedua itu ajarkan cara mengecek fakta secara benar. Jadi tidak hanya kita membaca, oh ada berita ini, tapi kita ajarkan kepada mereka cara mengecek ini benar atau tidak. Terus yang ketiga itu ajarkan cara menggunakan media sosial secara bijak dan terarah. Yang keempat dan yang terakhir, melibatkan orang tua dalam membimbing literasi anak. Jangan orang tua hanya membiarkan anak bermedia sosial tapi tidak membimbing mereka. Itu saja, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi orang tua juga punya peran penting untuk membimbing anak, membimbing literasi anak ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke Ibu Virginia sebagai guru PJOK. Ini luar biasa ini, perempuan. Guru Perempuan PJOK guru PJOK. biasanya Jarang ya? ya. Iya, biasanya banyak laki-laki yang guru PJOK. Ya. Oke, baik. Ibu Virginia, bagaimana menurut Ibu dan bagaimana solusi yang Ibu terapkan dalam dunia pendidikan mengenai tantangan nasionalisme saat ini? Oke Pak, jadi menurut saya untuk tantangan nasionalisme saat ini itu cukup kompleks ya, karena terutama di kalangan generasi muda. Seperti yang Bapak katakan tadi, banyak anak-anak muda sekarang atau bahkan siswa-siswa sekarang lebih akrab dengan budaya luar daripada budaya di negara kita sendiri. Itu karena terpengaruh akan media sosial dan teknologi yang berkembang saat ini. Bahkan banyak anak-anak muda yang lebih hafal toko-toko atau artis-artis luar dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan bangsa sendiri kan. Itu bukan mitos sih, tapi fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar sih, tantangan tersendiri dalam menanamkan rasa cinta tanah air kepada para siswa. Nah, sebagai seorang guru PJOK, saya melihat bagaimana pentingnya menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap siswa, bukan hanya melalui kata-kata atau melalui teori, tapi juga melalui aktivitas fisik, kegiatan fisik, di mana kita membangun semangat dari siswa-siswa tersebut. Semangat kebersamaan, semangat sportivitas, serta kerjasama tim, karena kerjasama tim ini sangat penting begitu.
Misalnya kalau saat kita mengadakan lomba kan, kita mengadakan lomba Ya, atau permainan di satu daerah, anak-anak itu bisa belajar kerja sama tim dari situ, gotong royong dari lomba yang kita adakan itu. Nah, eh, s- kami kami juga perlu terus mengingatkan kepada siswa bahwa sebagai warga Indonesia yang baik, identitas yang harus dibanggakan bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat sikap, perilaku, perbuatan, serta kontribusi nyata sekecil apapun itu bagi bangsa kita. Terima kasih, Pak. oke, baik. Terima kasih Ibu Virginia, sangat luar biasa tadi penjelasannya. Nah, ini penting. Kita tidak mau nasionalisme berhenti di slogan saja atau hanya kata-kata saja. Nah, menurut kalian, langkah nyata apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Oke, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Iza. Pun langkah-langkah yang kita bisa lakukan mulai dari hal kecil, contohnya tidak buang sampah sembarangan, lalu kemudian bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan mengikuti kegiatan sosial dan juga pelaksanaan yang mungkin kita lakukan adalah dengan membatasi isu-isu contohnya hoax. Dengan kita membatasi itu dengan cara kita memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat, lalu kemudian memberikan penyampaian demi penyampaian sehingga isu-isu hoax itu bisa dibatasi. Dan itu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Iza. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Rini. Oke, silakan. Ya Pak, kalau menurut saya itu kita perlu mengajarkan nilai-nilai kebangsaan secara konsisten dalam pendidikan dasar dan melibatkan orang tua. Sekali lagi orang tua dan melibatkan masyarakat juga untuk membentuk lingkungan yang mendukung. Jadi generasi muda harus diberi ruang dan fasilitas untuk berkreasi dan berkontribusi nyata dalam masyarakat, serta dibekali dengan literasi digital yang baik agar dapat menggunakan teknologi untuk memperkuat identitas dan rasa cinta tanah air kita. Oke, baik. Itu Terima ya, kasih Pak. Ibu Rini. Selanjutnya Ibu Virginia. Silakan. Baik, Pak. Jadi kalau menurut saya itu yang pertama melalui metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, serta mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan lewat olahraga atau kegiatan fisik di sekolah. Itu bukan juga hanya mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan, tapi juga membangun karakter dari siswa tersebut. Kayak beli produk, misalnya contoh ya, beli produk lokal, dukung tetangga kita yang memiliki usaha kecil-kecilan, dan kalau bisa juga, kalau kita mampu membuka lapangan pekerjaan untuk membantu anak-anak atau mereka yang membutuhkan begitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Virginia. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung waktu. Sangat luar biasa pembahasan hari ini tentang wawasan kebangsaan. Dari diskusi ini kita belajar bahwa kebanggaan sebagai bangsa dan warga negara itu bukan hal yang abstrak. Ia harus hidup dalam tindakan yang nyata dalam pilihan kita sehari-hari. Nah, mungkin sebelum ditutup ada salah satu dari narasumber uh, penyampaian atau apa untuk warga negara Indonesia agar selalu cinta tanah air, tumbuh nasionalisme, dan memahami wawasan kebangsaan. Mungkin bisa Bapak Muhammad Iza atau yang lainnya agar warga negara kita mendapatkan pemahaman yang baik tentang wawasan kebangsaan. Mungkin ada yang ingin Dari sampaikan. Bapak Muhammad Isa mungkin ada? Ada, Pak? Iya, Bapak Muhammad Isa. Kita menunggu Bapak Muhammad Iza. Penyampaian atau slogan untuk warga negara Indonesia. Kalau dari saya, Pak, bisa ya saya? Ya, boleh. Ibu Virginia. Boleh Eh, juga semua narasumber sedikit saja. tepu.
Oke, boleh. Sedikit Silakan saja. Ibu Virginia. Kalau Bapak bilang kan tadi slogannya, saya terpikirnya ini Pak, slogan dari warga Minahasa, Sitou Timau Ya. Tumauto, yang artinya Oh, kita hidup Itu untuk penting. menghidupkan orang lain. Seperti itu. Kita hidup untuk menghidupkan orang lain, Orang saling lain. bermanfaat. Ya, benar. Kalau dari saya itu Pak. Mungkin ada dari Ibu Oke, Rini atau dari Pak Iza lagi. ini atau Muhammad Iza, Bapak Muhammad Iza, atau sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber yang hebat ini, yang penuh inspiratif tentunya. Dari Bapak Muhammad Iza, Ibu Rini, dan Ibu Virginia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari terus gaungkan semangat, bangga berbangsa dan bernegara. Nah, jika saya bilang Indonesia, kita sama-sama angkat tangan, katakan merdeka. Boleh, Ibu dan Bapak? boleh, Boleh, Boleh. Pak. Indonesia. boleh. Oke, kita ulang ya. Indonesia. Merdeka. Katakan Merdeka. merdeka. Kita sama-sama. Ulang dulu. Oke, Pak. Oke, Oke. boleh? Siap? Mm. Oke. Indonesia. Merdeka. Merdeka. Oke, baik. Terima Oke. kasih Bapak Ibu. Selalu terus tersenyum, karena tersenyum adalah bagian dari ibadah, dan ibadah adalah bagian dari wawasan kebangsaan. Saya undur diri, saya Indra undur diri sebagai host. Sahiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.